Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari kelompok 34 yang mengikuti KKN periode 81 yang berlokasi di Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, akan mempresentasikan hasil buku saku kami yang berjudul Penggunaan Instagram sebagai Media Promosi Desa Wisata Garotan. Dan kami beranggotakan saya sendiri Alda Karisma Brutarigan, Alicia Antoneta, Ferdi Haryo Nugroho, Ivan Satwika Putra, El Cipta Hati Saro, Devano Christopher Purwandi, Ananda Krisnamurti, Julius Kaisar Tegar Nugraha, Ambrosius Suryawan, dan Stephen Tauran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang penggunaan aplikasi Instagram saat ini sudah sangat banyak di mana bisa berbagi video maupun foto. Aplikasi ini tentunya memiliki berbagai fitur-fitur yang unik. Misalnya terdapat tempat kolom komentar, direct message atau DM, serta bisa digunakan dalam komunikasi sesama publik. Hal ini juga sangat berkaitan dengan para pengusaha online, supaya bisa berkomunikasi dengan para konsumen. Dengan adanya aplikasi ini, mampu berbagi informasi suatu produk yang bakal dijual melalui postingan yang telah dibuat, menawarkan produk kepada calon pembeli agar bisa berperilaku dan sikap. Ini adalah satu strategi yang harus dilakukan oleh setiap pengusaha. Faktor pertama, setiap produk terjual secara online. Dalam hal ini, informasinya agar mendetail atas atau jelas tentang perihal produk yang nantinya akan dijual. Untuk strategi ini harus berhasil dengan konsekuen atau berkepanjangan terkait promosi yang sudah dilakukan. Dan pemilik bisa membuat komunikasi untuk pemahaman terhadap produk yang ingin ditawarkan kepada calon pembeli. Faktor kedua mengenai informasi, tentunya juga akan cepat dengan bantuan internet. Dan berbagai orang pastinya akan menggunakan informasi yang cepat dan akurat. Sehingga dengan adanya internet menjadikan satu-satunya keperluan utama dan menjadi harapan dalam meningkatkan suatu bisnis. Namun tentunya di sisi lain diharapkan membuat prosedur bisnis dengan memanfaatkan internet untuk membantu Anda dalam bagian promosi jasa atau barang-barang yang bisa dijual, atau biasanya dengan sebutan e-marketing. Next. Berikutnya kita akan mengenal tentang pemasaran. Pemasaran merupakan sistem koordinasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau komunitas individu untuk memberikan informasi, membujuk atau membangun hubungan dengan target pasar atas produk yang ditawarkan, sehingga mampu menarik minat target pasar untuk menikmati produk tersebut. Strategi dapat dipahami sebagai sebuah rencana, metode, atau pola aktivitas yang disusun untuk memberikan solusi bagi suatu masalah sesuai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, strategi pemasaran dalam konteks pariwisata dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi, membujuk, dan membangun hubungan dengan wisatawan atas objek wisata yang ditawarkan sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Kemudian promosi merupakan kegiatan komunikasi persuasif dengan media tertentu yang dilakukan untuk memaparkan informasi produk dan mempengaruhi masyarakat untuk dapat menjual produk yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan keuntungan penjualan. Adapun promosi dalam konteks pariwisata dapat memberikan beberapa manfaat. Antara lain yang pertama menjelaskan informasi tentang objek wisata yang dipromosikan kepada wisatawan. Yang kedua memberikan identitas yang akan membedakan objek wisata yang dipromosikan dengan yang lainnya sehingga membekas di benak wisatawan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata dan menstabilkan pemasukan daerah.
Yang keempat, memperkuat hubungan dengan wisatawan yang pernah berkunjung. Next. Selanjutnya adalah media sosial Instagram. Media sosial dapat dimengerti sebagai alat yang mampu memfasilitasi individu atau kelompok untuk melakukan komunikasi dan interaksi tanpa dibatasi ruang atau waktu. Media sosial memiliki beberapa karakteristik yang membuat proses penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Karakteristik tersebut antara lain ialah, yang pertama, memiliki jangkauan yang luas ke dalam semua kalangan di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, mudah diakses masyarakat umum. Yang ketiga, mudah digunakan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Yang keempat, aktual dan selalu diakses oleh masyarakat sehingga akan memberikan respon yang cepat. Dan yang terakhir, dapat diubah kapan saja. Karakteristik tersebut memberikan peluang dalam memperluas penyebaran informasi objek wisata dengan melakukan promosi online menggunakan media sosial. Media sosial akan memungkinkan informasi mengenai objek wisata untuk dapat menjangkau wisatawan yang sebelumnya belum bisa dicapai dengan promosi konvensional. Next. Selanjutnya, fitur-fitur pada Instagram. Fitur-fitur yang dimiliki Instagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, Instagram Story. Fitur ini dapat digunakan untuk memasarkan produk yang dikemas berupa gambar ataupun video yang dikemas semenarik mungkin. Pengguna juga dapat menggunakan fitur stiker yang dapat digunakan untuk semakin menarik perhatian dari penonton Instastory. Dapat digunakan untuk membangun interaksi dengan pembeli potensial. Digunakan untuk membangun interaksi dengan pembeli potensial, menggunakan fitur seperti voting dan ajukan pertanyaan kepada penonton story. Yang kedua, highlights. Dengan keterbatasan durasi waktu, penayangan yang terbatas hanya selama 24 jam saja pada Instastory. Fitur highlights ini dapat digunakan untuk menyimpan Instastory yang sudah pernah kita unggah, kemudian dapat menampilkan di bagian profil akun Instagram tersebut. Biasanya berisikan mengenai testimoni terhadap produk tersebut yang diberikan oleh pembeli kepada produsen ataupun penjual. Yang ketiga, Instagram Live. Instagram Live ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tanya jawab dengan pengguna lain. Ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi dengan pembeli. Di Instagram Live, pengguna juga dapat melihat produk yang dipasarkan secara mendetail untuk menjelaskan manfaat dari apa yang sedang dipasarkan saat ini. Yang keempat, Instagram Insight. Fitur ini memberikan berbagai informasi terkait dengan konten yang pengguna publikasikan. Pengguna dapat melihat jumlah interaksi dari masing-masing konten. Pengguna juga bisa mempelajari tentang data pribadi audiens. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi target pembeli potensial yang dapat dijangkau dengan Instagram. Selanjutnya yang kelima, hashtag. Fitur ini sangat berguna dalam proses pemasaran dengan menambah angka audiens serta followers dengan cepat, memudahkan pencarian konten serta mempermudah mendapatkan pemasaran produk. Fitur ini dapat memperluas jangkauan audiens dan mempermudah proses pemasaran yang dilakukan terhadap suatu produk. Yang keenam, Instagram Shopping. Fitur ini akan muncul pada halaman Explore. Audiens akan menemukan berbagai macam jenis produk serta jasa yang disukai oleh audiens. Fitur ini dapat membantu audiens untuk menemukan produk-produk yang direkomendasikan oleh Instagram berdasarkan dari konten-konten yang disukai. Yang ketujuh, DM Auto Reply. Fitur ini dapat digunakan untuk mempercepat proses menjawab dari DM yang dikirimkan dengan format serta susunan kata-kata yang sudah ditentukan serta sudah diatur. Ketika ada pesan masuk, maka fitur ini secara langsung akan memberikan respon jawaban kepada pengirim pesan yang ditujukan untuk mempermudah interaksi yang berlangsung. Yang kedelapan, fitur shop. Fitur shop memungkinkan penjual untuk menampilkan produk yang ditawarkan sehingga pembeli potensial seakan mengunjungi toko sesungguhnya ketika mengakses profil penjual. Pembeli dapat dengan mudah mengamati dan memilih produk yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya yang ke-9, Shopping Ads. Fitur ini merupakan suatu fitur yang dapat digunakan untuk memperluas jangkauan konsumen serta menambah jumlah
penerima iklan mengenai suatu produk tersebut. Nantinya postingan tersebut langsung terhubung dengan link tertentu yang langsung terhubung dengan website maupun e-commerce yang menjual produk tersebut. Yang terakhir, Reels. Fitur ini merupakan fitur terbaru yang dimunculkan pada pembaruan terakhir Instagram. Fitur ini dapat menjadi kesempatan untuk penjual sebagai sarana promosi dengan memfasilitasi interaksi penjual dengan pembeli yang potensial. Next. Lalu kita akan membahas potensi yang dimiliki oleh Desa Bendung. Yang pertama yaitu Desa Wisata Garotan. Desa Wisata Garotan ini merupakan salah satu tempat wisata yang terletak pada Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, daya tarik dari Desa Wisata Garotan adalah aktivitas masyarakat desa setempat di mana wisatawan dapat ikut serta atau terlibat secara langsung. Nah, daya tarik pada Desa Wisata Garotan ini melingkupi yang pertama yaitu industri cor logam. Masyarakat asli desa yang berprofesi di bidang industri cor logam ini dapat menghasilkan aksesoris dan furniture seperti lampu hias dengan aksen Jawa kuno maupun kolonial, ornamen, kursi, dan kerajinan lainnya. Aktivitas membuat kerajinan dari bahan baku besi ini mampu menjadi potensi yang dapat menarik wisatawan untuk belajar atau sekedar melihat proses pembuatan kerajinan cor logam ini. Nah, tidak jarang pada Desa Wisata Garotan ini, masyarakat menampilkan pertunjukan kebudayaan Jawa. Hal ini dilakukan untuk hiburan serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kebudayaan Jawa. Pertunjukan yang ditampilkan ada 3, yaitu yang pertama adalah kesenian jatilan. Tari jatilan ini merupakan suatu tarian tradisional dengan gerakan yang menirukan prajurit yang tengah naik kuda. Tarian ini juga dikenal dengan nama tarian kuda lumping. Next. Nah, pertunjukan yang kedua merupakan tari tayub. Tari tayub atau tayuban merupakan suatu tarian tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yang telah ada semenjak zaman Kerajaan Jawa kuno. Asal-usul nama tayub ini bersumber dari kata tata yang artinya teratur, serta guyub yang artinya bersatu. Sehingga tari tayub merupakan tarian yang bertujuan untuk merukunkan masyarakat secara teratur. Dan yang ketiga adalah karawitan. Karawitan merupakan aliran musik gamelan yang memiliki nada yang slendro dan belok. Pada awalnya, permainan gamelan karawitan hanya dilakukan pada upacara-upacara penting keraton. Namun, semenjak zaman Kerajaan Mataram, budaya karawitan ini juga dilakukan untuk sarana hiburan masyarakat pada zaman itu. Next. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata yang terletak pada Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Yaitu yang pertama, Desa Wisata Garotan keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga menyebabkan Desa Wisata Garotan kurang dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Hal ini berpengaruh pada minat wisata untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Yang kedua, terbatasnya SDM dalam bidang promosi secara digital dikarenakan masyarakat di sekitar memang terbatas akan media sosial yang dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan atau mengenalkan desa wisata tersebut. Sehingga wisatawan tidak mengetahui keberadaan desa wisata tersebut. Next. Melihat kendala yang dijumpai kelompok pada pengembangan Desa Wisata Garotan, kelompok 34 memberikan penyuluhan untuk melakukan promosi melalui Instagram sebagai upaya untuk mengenalkan Desa Wisata Garotan pada masyarakat. Adapun beberapa langkah yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun akun Instagram Desa Wisata Garotan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan akun Instagram. Pemberian nama akun dapat menyesuaikan nama tempat, misalnya @Desa Wisata Garotan atau @dewisgarotan. Kemudian yang kedua, melengkapi bio di Instagram.
Biodata dapat diisi dengan informasi yang rinci untuk dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada wisatawan. Yang ketiga, menentukan tema postingan Instagram. Tema postingan akan menjadi ciri khas yang akan menarik pengguna Instagram lain untuk dapat mengikuti akun ini. Yang keempat, melakukan posting secara konsisten. Semakin konsisten akun untuk melakukan posting, semakin besar pula peluang akun untuk dikenal oleh pengguna Instagram lain. Kemudian yang kelima, menyertakan link. Link Google Maps, kontak, serta website daerah akan mempermudah akses wisatawan untuk dapat mengunjungi desa wisata. Yang keenam, melakukan promosi akun. Kegiatan seperti endorsement dan paid promote pada akun besar dapat memperluas jangkauan akun kita untuk dapat dikenal oleh pengguna lainnya. Dan yang terakhir adalah membagikan testimoni wisatawan. Testimoni merupakan salah satu cara yang baik untuk membangun hubungan dengan wisatawan sehingga dapat menarik minat wisatawan lainnya untuk ikut berkunjung. Next. Demikian isi hasil KKN periode 81 kelompok 34 mengenai buku saku dengan judul Penggunaan Instagram sebagai Media Promosi Desa Wisata Garotan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan. Terima kasih.